Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Emak Syakira. Terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini. Untuk yang baru ketemu channel ini, selamat datang. Dan untuk yang sering mantengin channel Emak Syakira, selamat datang kembali. Dan jangan lupa setelah ditonton, di like, comment, and subscribe ya. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Tonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Sebelum aku video, aku mau disclaimer dulu ya. Video ini bukan untuk pamer atau apapun. Di sini aku buat sebagai motivasi agar teman-teman termotivasi supaya keuangannya menjadi lebih sehat dan tidak boros. Di sini aku hanya sekedar sharing dan bukan untuk menggurui ya. Serta aku juga bukan ahli keuangan. Jadi masih belajar. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau buat budget plan untuk keuangan bulan Agustus. Untuk teman-teman semua, gimana nih? Udah buat budget plan untuk keuangan Agustus belum? Kalau belum, ayo kita buat sama-sama. Kita atur keuangan kita supaya lebih aman lagi sampai akhir bulan. Nah, kenapa sih harus budgeting? Karena menurut aku tuh banyak banget manfaatnya ya. Karena pertama, kita bisa menghemat anggaran kita. Terus yang kedua, kita bisa menabung. Terus ketiga, kita bisa melatih diri untuk tetap sabar dan konsisten. Terus yang keempat, itu dengan budgeting kita bisa memanage keuangan kita atau mengatur keuangan kita supaya lebih baik lagi. Gimana sih caranya menabung untuk budgeting ini? Kemarin tuh ada yang nanya ya sama aku, karena katanya kalau menabung tuh susah banget. Menurut aku ya, kalau aku pribadi itu aku menabungnya itu menyisihkan di awal gajian ya. Jadi pas suami aku gajian itu aku langsung menyisihkan beberapa persen gitu dari gaji, terus aku taruh di tabungan. Karena menurut aku kalau misalnya kita ngandelin uang sisa belanja bulanan itu sangat riskan banget ya, apalagi kan kalau misalnya habis nggak ada sisa, itu sayang banget sih menurut aku. Oke, lanjut ke video. Nah, di video kali ini aku buat covernya dulu untuk gambar ini ya. Nah, ini temanya itu tentang daun gitu, daun kering. Ini untuk gambarnya aku lihat di Pinterest. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Di situ banyak banget tema-tema tentang bullet journal, tentang budgeting, tentang masak-masak, olahraga dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman semua yang mau samaan sama barang-barang yang aku pakai, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box ya. Nanti kalian klik linknya aja di bagian deskripsi box itu. Nanti itu pasti tertuju ke barangnya ya. Jadi nggak usah repot lagi untuk cari barangnya itu. Oke, lanjut kita ke bagian lembar selanjutnya. Ini aku tulis dulu untuk judulnya Agustus. Terus seperti biasa untuk income dari suami itu 2.400.000 ya. Terus untuk ekstra di sini aku nggak tulis karena memang untuk ekstra ini nggak nentu ya, kadang ada dan kadang juga nggak ada. Terus lanjut, nah ini yang aku bilang tadi, aku menabungnya di awal gajian. Jadi pas ada uang itu aku langsung tabung.
Yang pertama itu aku menyisihkan 10% dari gaji, yaitu 240. Terus itu pendidikannya ARA 50.000, dana darurat 50.000, dana pensiun 50.000. Terus ini ada perubahan, gift ini harusnya di pengeluaran tidak tetap, tapi aku ubah ke saving. Nah, untuk sinking fund itu aku budgetkan 150. Kalian bisa lihat di layarnya, tadi aku tampilin. Itu beberapa sinking fund yang aku punya ya. Itu beberapa, sisanya itu aku nggak isi. Terus lanjut, untuk pengeluaran tetap itu sama saja dengan bulan-bulan sebelumnya, nggak ada perubahan, nggak ada yang diubah, itu sama aja. Untuk pengeluaran tidak tetapnya juga sama. Biasanya sih aku tuh over budget di bagian cemilan sama belanja bulanan, karena menurut aku kalau misalnya untuk belanja bulanan itu kadang aku tuh nggak terkontrol memilih barangnya, karena kan bagian, apalagi di bagian cemilan itu luar biasa ya, rasanya tuh mau dicomot semua, terus mau dibeli semua. Oke, lanjut. Nah, sambil aku menghias bukunya, aku mau sharing-sharing. Kemarin itu ada beberapa orang yang DM aku, katanya minta bantuan untuk mengatur keuangan rumah tangganya. Gini loh, Mam, sebenarnya oke, aku coba bantu, tapi di sini aku juga takut, karena kan untuk belanja atau kebutuhan keluarga itu, setiap keluarga itu berbeda. Terus kebutuhannya juga berbeda, pendapatannya juga pasti berbeda. Yang tahu asal usul dan kebutuhan kita itu cuma kita sendiri. Jadi kita bisa lah mengira-ngira gimana baiknya, terus berapa habisnya. Karena menurut aku tuh awal-awal itu aku memulai budgeting itu ya kayak gitu, coret-coret, terus itu sampai akhirnya aku nemuin gimana caranya aku budgeting dengan baik, terus berapa nominal yang pas buat setiap bulannya. Dulu tuh awal budgeting itu sebenarnya gaji suami tuh 1.200.000-an kalau nggak salah. Itu lumayan banget ya, pokoknya pas-pasan banget. Apalagi waktu itu kan masih awal-awal nikah, belum ngerti gimana caranya ngatur uang, pasti ya boros banget, suka makan di luar dan lain sebagainya. Nah, di sini aku coba hias pakai stiker ini. Ini aku beli di Shopee. Untuk linknya ada di deskripsi box ya. Nah, terus itu kemarin juga ada yang tanya gimana caranya supaya bisa konsisten dalam budgeting ini. Yang pertama sih ya, kita harus percaya diri. Terus itu kita juga harus lebih pede sama apa yang kita anggarkan. Terus yang ketiga, kita tuh mencoba, kalau misalnya gagal di bulan ini, misalnya over budget, kita harus coba lagi di bulan selanjutnya gitu, terus sampai akhirnya kita berhasil. Kalaupun memang over budget ya nggak apa-apa, mungkin memang pas kebutuhan bulan itu memang lebih banyak, jadi kita harus coba. Kalau misalnya gagal lagi, coba lagi. Insya Allah nanti kita akan terbiasa gimana caranya melakukan budgeting dengan baik. Oke, lanjut. Di sini aku ke lembar selanjutnya. Ini aku buat budget tracking. Ini tabel pengeluaran untuk pengeluaran tetap dan tidak tetap.
Nah, di sini juga pentingnya kita ya membuat rincian pengeluaran, apa aja yang kita keluarkan dan apa yang kita belanjain. Memang sih awalnya itu ribet banget, kita harus nyatat terus tiap hari apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan. Tapi dengan cara itu kita bisa tahu nanti akhir bulan itu kita bisa evaluasi terus apa aja yang kurang, apa aja yang harus diperbaiki. Itu sih keuntungan dari membuat budgeting ini. Alhamdulillah selesai semua aku buat budget plan-nya. Semoga video ini bermanfaat ya. Ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya. Mohon maaf bila ada salah kata. See you di next video. Bye. Assalamualaikum.